Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, kembali lagi berjumpa dengan saya Mardhani. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu logika part 1. Dan hari ini kita akan melanjutkan di logika matematika part 2, di mana pembahasan kita hari ini adalah negasi pernyataan majemuk. Pada pembahasan sebelumnya, jika kalian masih ingat, kita telah mempelajari negasi dari suatu pernyataan. Masih ingat teman-teman ya? Jika sudah lupa atau belum mempelajari negasi, silakan cek deskripsi di bawah ini dan ditonton dulu atau dipelajari dulu materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, pada sebab kali ini kita akan mempelajari ingkaran atau negasi dari pernyataan majemuk yang terbentuk dari dua pernyataan. Kalian masih ingat apa saja kata hubung majemuk, kata penghubung dari dua pernyataan majemuk? Yaitu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, pernyataan yang sudah dihubungkan dengan tanda hubung ini, kita akan buat ingkarannya atau negasinya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan materi kali ini. Langsung saja, materi yang pertama atau ingkaran yang pertama atau negasi yang pertama adalah negasi dari konjungsi. Masih ingat teman-teman, konjungsi itu tanda hubungnya apa? Benar, dan ya. Maka untuk menghitung atau membuat negasi konjungsi, kita harus memakai rumus seperti ini. Ini masih ingat tandanya apa ini? Benar, dan ya. Maka ini tanda bacanya seperti ini, dipelajari. Negasi P dan Q itu ekuivalen atau sama dengan negasi P atau negasi Q. Jadi ini rumus untuk negasi konjungsi teman-teman ya. Jadi saya ulangi, negasi P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Apakah benar ini rumusnya? Coba kita buktikan ya. Nah, kita buktikan dengan tabel kebenaran logika matematika. P ini adalah benar-benar salah-salah, seperti yang minggu kemarin kita pelajari. Q itu benar salah. Jadi harus harus dua-duanya bertemu, benar dengan benar, benar dengan salah, salah dengan benar, salah dengan salah. Jadi semuanya imbang ya. Maka kalau ditanyakan negasi P, maka kebalikan dari P. Karena P itu benar-benar salah-salah, maka negasi P-nya adalah salah-salah, benar-benar. Oke ya. Untuk negasi Q-nya adalah, kita lihat Q. Q itu adalah benar, maka ininya salah. Ininya salah, maka ininya benar. Ininya benar, maka ininya salah. Kalau ini salah, maka hasilnya benar. Oke, sekarang pertanyaannya, P dan Q di konjungsi ya. Kemarin kita sudah bahas teman-teman ya. Kalau dan itu benar dengan benar hasilnya benar, benar dengan salah hasilnya salah. Maaf. Salah dengan salah benar hasilnya salah, salah dan salah hasilnya salah. Ayo dipelajari lagi materi minggu kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau negasi konjungsi atau negasi dari P dan Q? Maka kita lihat kebalikan dari ini saja. Kebalikan dari P dan Q-nya. Karena ditanyakan negasinya atau kebalikannya. Maka kalau benar hasilnya salah. Kalau salah hasilnya benar. Kalau salah hasilnya benar. Negasi ya atau kebalikannya. Kalau salah hasilnya benar. Nah, sekarang kita buktikan negasi P atau negasi Q. Negasi P berarti ini, negasi Q berarti ini. Kita lihat yang bawah ke bawah ini, negasi P atau negasi Q. Atau, nah minggu kemarin, ayo dipelajari lagi, lihat bukunya. Salah atau salah hasilnya salah. Salah atau benar hasilnya benar. Benar atau salah hasilnya benar. Benar atau salah hasilnya benar. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Nah, bisa dilihat ini.
Nah, hasilnya ini. Bentar ya. Nah, kita lihat hasilnya ini. Nah, ternyata hasilnya sama. Salah, benar, benar. Berarti terbukti bahwa rumus untuk negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini hanya pembuktian rumus saja. Jika kalian bingung tidak perlu diperhatikan ya. Ini hanya pembuktian rumus bahwa rumus ini adalah benar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal untuk negasi konjungsi. Contohnya adalah misal. Nah, kita sudah dapat rumus ini ya. Misal contoh pertama adalah 2 plus 3 sama dengan 5 dan 5 bilangan prima. Oke, itu nomor pertama. Nomor 2, semua siswa berada di dalam kelas dan belajar. Masih ingat? Maka huruf ini tanda hubungnya adalah dan ya. Yang ini dan, ini juga dan. Maka yang depan ini adalah P-nya. Mana P-nya? Kita lihat. Ini P-nya. Berarti ini adalah Q-nya karena tanda hubungnya di sini. Bisa teman-teman ya. Ini P-nya, ini Q-nya. Yang depan P, yang belakang Q. Maka kalau memakai rumus ini adalah rumusnya negasi P atau negasi Q. Negasi itu kebalikan. Berarti kalau P-nya itu 2 plus 3 sama dengan 5, kebalikan 2 plus 3 sama dengan 5 sama apa? Tidak sama dengan. Ya. Dan itu berubah tanda hubung menjadi atau, karena ini rumusnya seperti huruf V ini, maka menjadi atau. 5 bilangan prima kebalikannya adalah, karena negasi Q yang diminta, 5 bilangan prima adalah 5 bukan bilangan prima. Berarti jawabannya, mohon maaf, ini 2 harusnya teman-teman ya. Ini harusnya 2. Karena soalnya 2 kok jadi 12 di sini. Oke, 2 ya. 2 plus 3 tidak sama dengan. Nah, kita lihat ini tandanya. Sama dengan menjadi tidak sama dengan. Dan ini berubah menjadi atau. 5 bilangan prima menjadi 5 bukan bilangan prima. Gimana teman-teman? Bisa ya? Mudah ya? Nah, sekarang lihat yang nomor 2. P-nya berarti yang mana? Semua siswa berada di dalam kelas. Q-nya adalah belajar. Berarti kalau negasi P atau negasi Q, kebalikan P berarti apa? Semua siswa berada di dalam kelas. Kalau ini ada semua, maka kebalikannya adalah ada siswa tidak berada di dalam kelas. Dan belajar, berarti belajar kebalikannya adalah tidak belajar. Maka hasilnya adalah tidak semua siswa berada di dalam kelas. Karena ini kan semua katanya, maka tidak semua siswa berada di dalam kelas, atau tidak semua siswa belajar, karena ini Q-nya belajar. Maka kebalikannya adalah tidak belajar. Jelas ya? Baiklah, para pejuang matematika, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu kalau sudah konjungsi, maka materi selanjutnya adalah negasi disjungsi. Nah, kebalikan dari konjungsi untuk disjungsi adalah rumusnya seperti berikut. Jika ini negasi P atau Q, maka ekuivalen dengan negasi P dan Q. Negasi Q, maka P-nya itu dinegasi, Q-nya juga dinegasi, cuma tandanya dari atau berubah menjadi dan. Kebalikan dari konjungsi teman-teman ya. Ini adalah bukti dari tabel kebenaran logika matematika. Kita bisa lihat di sini untuk negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Salah-salah, 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 benar-benar. Sama ya. Maka ini terbukti bahwa rumus dari ini adalah benar. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Maka untuk contoh soal nomor 1 adalah hari ini hujan atau angin tertiup kencang. Nomor 2, daerah rawan gempa di Indonesia adalah Jakarta atau Banda Aceh. Nah, kita jawab satu-satu ya, dari nomor 1 dulu. Maka untuk nomor 1 ini kita bisa lihat tandanya atau, maka adalah dijungsi ya. Berarti pakai rumus ini. Nanti tandanya berubah menjadi dan. Oke.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat huruf yang di depan, mohon maaf, kalimat yang di depan adalah hari ini hujan, maka ini adalah P-nya ya. Ini P, maka yang di belakang ini angin tertiup kencang, otomatis adalah Q-nya. Oke, maka untuk menjawab soal seperti ini, rumusnya adalah negasi P. Maka negasi P hari ini hujan, kebalikannya adalah hari ini tidak hujan. Kemudian Q-nya angin tertiup kencang, berarti angin tidak tertiup kencang. Atau ini nanti menjadi tanda hubungnya dan, maka menjadi hari ini tidak hujan dan angin tidak tertiup kencang. Jelas teman-teman ya? Maka selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Kita nomor 2 lihat, ini adalah daerah rawan gempa di Indonesia adalah Jakarta. Ini adalah P-nya teman-teman ya. Atau ini tanda hubungnya, Banda Aceh adalah Q-nya. Maka dari sini berarti kebalikan dari P atau negasi P, daerah rawan gempa di Indonesia adalah Jakarta. Berarti daerah rawan gempa di Indonesia bukan Jakarta, atau ini nanti menjadi dan Banda Aceh berarti juga bukan Banda Aceh. Sehingga ini menjadi daerah rawan gempa Indonesia adalah bukan Jakarta. Dan ya, atau ini menjadi dan Banda Aceh juga bukan Banda Aceh, kebalikannya. Mudah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Artinya konjungsi sudah, disjungsi sudah, maka yang ketiga adalah negasi implikasi. Implikasi itu apa tanda hubungnya teman-teman? Jika titik-titik, maka titik-titik. Maka rumus yang dipakai adalah negasi P, jika P maka Q, itu ekuivalen dengan P, berarti P-nya tetap, dan, jadi tandanya berubah menjadi dan, Q-nya diberi negasi. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Nah, kita lihat ini sama ya. Maka ini sama, kita bisa dilihat salah-salah, benar-benar, salah-salah, salah-salah. Ya, sehingga rumus ini benar untuk dipakai dalam rumus negasi implikasi. Maka kalau benar, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah pertama, jika 3 bilangan rasional, maka 3 bukan bilangan pecahan. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika sudut segitiga besarnya sama, hanya jika segitiga tersebut sama sisi. Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini sama seperti tadi, kita lihat dulu P dan Q-nya ya. Maka yang pertama, jika 3, maka jika ini tidak perlu dihuraikan karena ini tanda hubungnya implikasi ya. Maka otomatis yang ini adalah P-nya ya. 3 bilangan rasional, 3 bukan bilangan pecahan adalah Q-nya. Mudah teman-teman ya. Dari rumus ini bisa dilihat P-nya itu tetap tidak berubah, maka ini menjadi 3 bilangan rasional tetap. Jika makanya hilang teman-teman ya, karena tanda hubungnya berubah menjadi dan. 3 bilangan rasional dan Q-nya dinegasi, maka dibalik, 3 dapat dibuat pecahan, maka kebalikannya 3 tidak dapat dibuat pecahan. Maka ini menjadi 3 bilangan rasional. Nah, tetap tanda hubungnya berubah menjadi dan, 3 dapat dibuat pecahan, maka 3 tidak dapat dibuat pecahan. Mudah teman-teman ya. Seperti pelajaran bahasa Indonesia ini ya. Ya, seperti pelajaran bahasa Indonesia. Padahal matematika ini. Sekarang yang kedua, kita lihat ketika sudut segitiga besarnya sama, hanya jika. Nah, hanya jika ini juga tanda hubungnya implikasi, jangan bingung ya. Jika maka itu sama halnya dengan hanya jika. Oke? Berarti hanya jika ini tanda hubung dari implikasi. Berarti otomatis ini adalah P-nya, kemudian yang belakang adalah Q-nya. Jadi P-nya itu tetap ketika sudut segitiga besarnya sama. Tandanya berubah menjadi dan, segitiga tersebut sama sisi, berarti kebalikannya dikasih Q.
segitiga tersebut tidak sama sisi atau bukan sama sisi. Maka ketika sudut segitiga besarnya sama, tandanya berubah, dan tanda hubungnya segitiga tersebut tidak sama sisi. Oke, para pejuang matematika, kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu negasi biimplikasi. Masih ingat teman-teman apa tanda hubung untuk biimplikasi? Titik-titik, jika dan hanya jika, titik-titik, yaitu untuk biimplikasi. Nah, untuk dinegasi, maka rumusnya bisa dua, atau salah satunya bisa dipakai, yaitu negasi P jika dan hanya jika Q, atau satunya P jika dan hanya jika negasi Q. Jadi diambil negasi salah satunya saja teman-teman. Kalau hanya P saja berarti Q-nya tidak. Kalau P-nya tidak, maka Q saja yang dinegasi. Gampang ya. Nah, untuk membuktikan hal itu, ini adalah tabel kebenaran untuk rumus tersebut. Kita bisa lihat. Nah, di sini. Nah, di 3 ini sama hasilnya. Salah semuanya, benar semuanya, benar semuanya, salah semuanya. Jadi hasilnya benar untuk rumus yang di atas ini. Maka langsung saja kita ke contoh soalnya teman-teman ya. Contoh soal yang pertama adalah ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Yang kedua, suatu negara maju jika dan hanya jika terletak di Eropa. Nah, kita lihat dulu P dan Q-nya teman-teman ya. Nomor 1 adalah jika dan hanya jika ini adalah tanda hubungnya, otomatis yang depan ini adalah P-nya, yang belakang adalah Q-nya. Maka coba kita ambil rumus yang pertama ya. Maka P-nya dinegasi, ujian dibatalkan menjadi ujian tidak dibatalkan. Q-nya tetap ditulis seperti semula di soal. Maka ini menjadi ujian tidak dibatalkan jika dan hanya jika tetap rumusnya atau tanda hubungnya, hari ini hujan juga tetap. Mudah teman-teman ya. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir, suatu negara maju jika dan hanya jika terletak di Eropa. Kita lihat dulu, jika dan hanya jikanya kita kotak, berarti yang depan ini adalah P, yang belakang adalah Q. Nah, sekarang kita coba rumus yang kedua ya. Q-nya yang kita dinegasi atau kebalik. Terletak di Eropa berarti tidak terletak di benua Eropa. Ya, P-nya tetap. Ya, berarti ini menjadi suatu negara tidak maju jika dan hanya jika terletak di benua Eropa. Oh, ini rumusnya masih tetap yang pakai di awal ya. Tidak apa-apa, sama saja. Tapi kalau mau dipakai rumus yang belakang atau yang kedua, maka P-nya tetap, kemudian terletak di benua Eropa, dibalik, tidak terletak di benua Eropa. Tapi kalau memakai rumus yang di depan juga sama halnya, sama-sama benar. Yang salah yang tidak mengerjakan. Oke ya, mudah teman-teman ya, semoga bisa kalian pahami. Baiklah teman-teman semuanya, para pejuang matematika, sebelum saya memberikan latihan soal, saya berikan satu contoh lagi jika model dari contoh tersebut atau soal tersebut berbeda ya. Misalkan ada soal seperti berikut. Tentukan semua nilai kebenaran yang mungkin dengan menggunakan tabel kebenaran dari pernyataan majemuk, negasi P jika dan hanya jika Q, dan negasi P. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, maka kita buat tabel kebenarannya. Ada tabel kebenaran untuk P, untuk Q, untuk negasi P, untuk negasi Q. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kemudian kita lihat soalnya. Soal ini yang dikurung adalah P jika dan hanya jika Q. Maka kita buat tabel kebenaran untuk P jika dan hanya jika Q. Sudah dapat di sini. Benar, salah, salah, benar. Nah, dari mana ini? Ini sudah kita pelajari di bagian pertama atau part pertama. Jika kalian bingung, coba dilihat lagi video dari materi yang sebelumnya. Coba cek deskripsi di bawah ini. Nah, ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Kemudian, dari soal ini kita lihat negasi P jika dan hanya jika Q. Ketika dikurung, maka di luar kurung ada negasi. Maka
ini kita negasi atau dibalik. Benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar, benar menjadi salah. Oke, sudah teman-teman ya. Nah, kemudian negasi P jika dan hanya jika Q ini dikonjungsi dengan negasi P. Jadi saya kalau misalkan ambil tanda seperti ini, ya, ini berarti dikonjungsi dengan negasi P. Berarti salah dan salah, karena kan konjungsi ini ya. Salah dan salah hasilnya adalah salah. Benar dan salah hasilnya adalah salah. Benar dan benar ya, hasilnya benar. Salah dan benar hasilnya adalah salah. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi dari sini salah dan salah, dan yang dipakai ya karena ini konjungsi ya. Salah dan salah salah, benar dan salah salah, benar dan benar benar, salah dan benar hasilnya salah. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Gimana teman-teman? Mudah dipahami ya? Nah, selanjutnya karena kalian sudah belajar tentang konjungsi, negasi dari pernyataan majemuk, waktunya sekarang kalian harus melatih skill ya. Karena ini matematika teman-teman, maka kalian butuh untuk dilatih skillnya agar pengetahuan kalian atau keterampilan kalian bisa terasa dengan mengerjakan latihan soal di bawah ini. Pertama, untuk mengerjakan ini kalian harus yakin dulu bahwa kalian bisa. Jangan bertanya dengan teman-teman kalian dulu ya. Coba dulu sampai titik darah penghabisan ya. Jika kalian mengalami kesulitan, boleh ketik di kolom komentar tentang apa permasalahan apa yang kalian hadapi. Pasti ada jalan keluarnya. Atau boleh konsultasi dengan guru kalian. Jadi dicoba, kalian pasti bisa ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu agar channel ini terus berkembang menghadirkan materi-materi mudah yang mengatasi permasalahan kalian. Dan jangan lupa untuk sharing kepada teman-teman kalian yang biasanya mengeluh tentang kesulitan matematika. Suruh datang ke sini, maka semua masalah matematika akan mudah di sini. Tidak percaya, suruh datang dan buktikan. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.